Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambil berjalan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat-sahabati yang sudah hadir, wabil khusus kepada pemantik dan juga kepada, alhamdulillah kita juga kedatangan mantum kita ya, mantum Tumpah Rijal yang sekarang sudah memiliki pasangan abadinya. Dan juga terima kasih kepada sahabat dari STT Wastu Kencana yang tampak hadir juga, Ketua Komisariat STT Wastu Kencana, sahabat Aldi, juga bersamai oleh sahabat Arul selaku demisioner. Salawat serta salam kita sampaikan kepada hadiratullah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa juga kepada guru kita, junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi, atau yang tadi di dalam judul pamflet itu Dismatu, diskusi malam Sabtu tentang tema refleksi Nahdlatul Nisa. Mungkin beberapa sahabat-sahabati ada yang sudah tahu mungkin ya tentang Nahdlatul Nisa, di mana materi Nahdlatul Nisa ini materi di jenjang kaderisasi kedua PMII, yaitu PKD atau pelatihan kader dasar. Di mana pelatihan kader dasar ini memang sekolah wajibnya kader-kader PMII. Setelah Mapaba, untuk perempuan ataupun laki-laki bisa mengikuti SIG, Sekolah Islam Gender. Pun level selanjutnya ada PKD, pelatihan kader dasar. Nah, ini adalah kegiatan yang memang sekolah formal yang memang wajib diikuti oleh seluruh anggota PMII. Karena memang sudah tercantum di dalam aturan bagi Kopri atau Korps Pergerakan PMI Putri, itu ada beberapa, paling banyak sekolah formalnya tuh perempuan tuh paling banyak, mulai dari Mapaba, SIG, PKD, SKK, PKL, SKKN. Ada 6 berarti ya. Kalau laki-lakinya mungkin hanya Mapaba, SIG, PKD, PKL, PKN hanya 5, beda 1 lah. Nah, ini pada kesempatan ini mungkin kita akan merefleksikan atau sedikitnya untuk seluruh anggota yang memang belum mengetahui tentang Nahdlatul Nisa sendiri. Nanti akan disampaikan oleh pemantik, di mana beliau juga sudah melaksanakan pelatihan kader dasar pada saat itu di Subang, dan SIG-nya itu waktu itu di UIN Bandung ya, UIN Bandung. Nah, mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian yang memang pada hari ini masih terus progresif aktif di PMII bisa melanjutkan ke level-level selanjutnya, mobil khusus ke level SIG ataupun PKD, karena itu adalah hal yang sangat wajib bagi PMI, yang itu akan menambah wawasan kita, pemahaman kita tentang nalar intelektual, penajaman pemikiran kita sebagai kader PMI. Jadi jangan sampai kalian stuck di Mapaba, karena perlu diketahui Mapaba itu hanya sekedar doktrin dasar memperkenalkan PMII yang berideologisasi Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, langsung saja kepada poin intinya. Terima kasih juga Teh Dini sudah hadir ya. Kasih, mudah-mudahan ya segera masuk PMII. Semoga dapat hidayah ya Nur. Disegerakan Nur. Banyak yang akan saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi apabila memang suasana sekretariat ini, tadi mungkin Hani bertanya-tanya ya, ini tempat tinggal Ibam, ini bukan gitu ya, bukan tempat tinggal saya, tapi ini tempat tinggal bersama. Ya, ini sekretariat PMII yang memang kecil. Ya, mudah-mudahan walaupun tempat ini kecil tapi bisa memberikan ilmu yang sangat hebat untuk kalian semua, bisa memberikan ilmu yang sangat luas gitu. Dan juga mohon maaf jamuannya ini masih bekas-bekas lebaran kemarin ya. Tapi insya Allah masih enak. Oh, ada martabak. Nah, ini sudah beli saya tadi kayak agak. Silakan dinikmati lah ya. Oke, langsung aja ke pemantik yang akan disampaikan oleh Sekretaris Umum Komisariat PMI Al-Muhajirin, sahabati Anissa Permatahati. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Share muka di mangga mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua Komisariat PKPMI Jaya Muhajirin, sahabat Ibrahim Abdul Muhsin, yang saya hormati
Remisioner, Ketua PKPMI Al-Muhajirin, Tumpah Rijal, yang saya hormati juga Ketua PKPMI STT Wastu Kancana, sahabat Aldi, serta sahabat-sahabati yang sudah hadir di acara dalam kegiatan diskusi malam Sabtu ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Tum Ibang tadi, saya akan mereview materi di PKD, waktu PKD, yaitu tentang Nahdlatul Nisa. Sebelum membahas ke Nahdlatul Nisanya, di sini saya akan membahas mengenai gender dan seks terlebih dahulu. Kenapa membahas gender dan seks terlebih dahulu? Karena menurut saya, kalau diibaratkan dalam bangunan itu, seks dan gender itu ibaratnya itu fondasinya. Sedangkan Nahdlatul Nisanya itu yaitu bangunannya gitu. Jadi sebelum kita lebih dalam mengenai Nahdlatul Nisanya, alangkah baiknya kita paham dulu mengenai gender dan seksnya itu. Langsung aja ke pembahasan yang pertama mengenai seks dan gender. Dimana definisi gender adalah konstruksi sosial dalam suatu negara yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, budaya, agama, maupun lingkungan. Gender itu bukan jenis kelamin, namun gender dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan. Nah, gender itu mengacu pada seperangkat peran, tanggung jawab, fungsi, hak, perilaku yang melekat pada laki-laki, pada diri laki-laki maupun perempuan akibat bentukan budaya dan lingkungan. Sedangkan seks itu adalah perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang sudah dibawa sejak lahir, serta sering disebut juga sebagai jenis kelamin. Nah, di seks ini juga ada kata seksual. Seksual itu adalah aktivitas seks atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau seksualitas merupakan yang didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan organ seksual melalui berbagai perilaku. Perilaku seksual tersebut sangat luas sifatnya, mulai dari berdandan, ayam mejeng, merayu, menggoda, hingga aktivitas dengan yang hubungannya dengan seksual. Nah, di dalam gender ini, yang pertama itu kan tadi mengenai gender dan seks. Yang keduanya itu mengenai identitas gender. Identitas gender itu adalah perasaan seseorang yang dipegang teguh sebagai laki-laki, perempuan, ataupun jenis kelamin lainnya. Ini terpisah dari seks biologis. Contohnya laki-laki sebagai laki-laki, perempuan sebagai perempuan. Jenis maksudnya ekspresi gender ya. Ekspresi gender itu dapat didefinisikan sebagai cara kita menunjukkan gender kita kepada orang-orang di sekitar kita atau di dunia sekitar kita. Contohnya kayak tomboy, feminim, maskulin, atau androgyny. Nah, di identitas sosial ini ada identitas gender ini ada agender, androgyny, bigender, gender queer, cisgender, gender fluid, ada transgender, dan omnigender. Selanjutnya yaitu mengenai orientasi seksual. Orientasi seksual adalah tentang ketertarikan fisik, emosional, atau romantis kita kepada orang lain. Contohnya kayak LGBT, heteroseksual, biseksual, panseksual, dan aseksual. Dimana heteroseksual itu adalah orientasi seksual yang dianggap paling umum. Tadinya heteroseksual itu hanya mengacu pada ketertarikan seksual atau emosional lawan jenis saja. Nah, selanjutnya itu kan ada biseksual atau yang sering disebut dengan bi itu orientasi seksual yang menggambarkan ketertarikan terhadap dua jenis kelamin langsung.
atau lebih. Nah, sedangkan panseksual yaitu istilah yang menggambarkan individu yang tertarik secara seksual atau emosional kepada siapa saja tanpa memandang jenis kelamin atau orientasi seksual mereka. Sedangkan aseksual, istilah ini mengacu pada individu yang tidak memiliki ketertarikan seksual pada jenis kelamin apapun. Tetapi di aseksual ini, kaum aseksual ini masih memiliki ketertarikan untuk menjalin hubungan kayak cara kayak gitu. Nah, selanjutnya itu mengenai ketimpangan gender. Di mana ketimpangan gender itu ada subordinasi, violence, double burden, stereotype, sama marginalisme. Udah ya. Selanjutnya kita memasuki materi tentang Nahdlatul Nisanya. Materi pokoknya yaitu Nahdlatul Nisa. Nahdlatul Nisa itu kan berasal dari dua kata ya, ada Nahdlatul sama Nisa. Nah, Nahdlatul itu berasal dari kata Nahdoh yang artinya kebangkitan. Nahdoh menurut bahasa berarti kemampuan dan potensi untuk mencapai kemajuan sosial dan yang lainnya. Sedangkan Nisa berasal dari kata Anisa yang artinya perempuan. Maka secara literal Nahdlatul Nisa itu bermakna kebangkitan kaum perempuan atau perjuangan atau gerakan kaum perempuan gitu. Nah, menurut kalian kenapa sih ada istilah kebangkitan kaum perempuan? Apakah itu perempuan pernah apakah itu artinya kaum perempuan itu mengalami keterpurukan? Pernah. Ya, dimana kalau kita melihat latar belakang adanya Nahdlatul Nisa itu karena adanya nasib perempuan ketika pra-Islam gitu. Yang kita ketahui kan pada pra-Islam itu bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup, perempuan dipaksa kawin sebelum balik, hubungan seksual menjadi kewajiban istri, dipoligami tak terbatasi, istri biasa dipukuli, istri dituduh zina itu pada waktu itu langsung dibenarkan gitu, padahal belum terbukti gitu benar atau enggaknya. Dan anak laki-laki pada waktu itu lebih diutamakan, sedangkan anak perempuan itu tidak diinginkan. Tidak diindahkan. Nah, menurut sahabat-sahabat sekalian, apakah yang tadi saya sebutkan itu masih terjadi sampai hari ini? Masih ada? Masih. Nah, sekarang datanglah Islam gitu, dimana nasib perempuan itu mulai bangkit gitu, adanya banyak perubahan sekali gitu setelah Islam datang itu. Dimana setelah Islam datang itu adanya larangan mengubur bayi perempuan yang masih hidup, perempuan boleh menikah sesudah balik, hubungan seksual itu menjadi kewajiban suami dan istri, dimana sebelum datang Islam itu kan hanya kewajiban dari istri saja. Terus dipoligami dibatasi 4 dan diperintahkan untuk monogami. Terus dilarang memukul istri tuduh zina bisa menolak dengan hukum li'an. Menurut kalian masih ada nggak sih praktik-praktik yang ada pada masa jahiliyah itu masih ada nggak sampai sekarang? Masih ada ya, masih banyak sekali. Contohnya di 2021 itu banyak sekali berita mengenai pembuangan bayi. Terus di 2023 juga ada berita di detik.com itu menjelas tentang katanya bayi dikubur hidup-hidup. Terus di 2020 juga ada berita mengenai perempuan dan laki-laki itu 14 tahun menikah,
Terus perempuan ini baru tahu di poligami itu ketika sudah 40 tahun menikah. Itu kan harusnya kan ketika seorang suami ingin poligami itu kan harus minta izin dulu kepada istri pertamanya. Terus mengenai kekerasan, menurut kalian kenapa perempuan itu masih mendapatkan kekerasan? Mungkin karena kita dicap Iya, karena apa ya, perempuan itu dianggap lemah. terus ada apa lagi? Iya, karena fakta sosial tadi itu ya. Jadi oleh karena itu perempuan itu harus bangkit lagi dan lagi gitu. Khususnya kita sebagai kopri atau anak PMI, perempuan itu harus keluar dari zona irasionalnya sehingga ketika kita menginginkan sesuatu, contohnya kayak Wulan ingin menjadi ketua komisariat misalnya itu ya, kan rata-rata ketua komisariat itu laki-laki kebanyakan. Nah, Wulan itu kepada diri Wulan sendiri itu harus apa ya, harus menghilangkan kata aku mampu nggak ya, tetapi harus dihilangkan menjadi aku mau nggak sih gitu. Jadi sebenarnya untuk membangkitkan diri kaum perempuan itu dari diri kita sendirinya gitu. Dari diri kita sendiri dengan kayak mempertajamnya itu kayak diskusi-diskusi gini itu kan bisa apa ya, kan seorang pemimpin itu selain mentalnya juga pengetahuan juga harus luas gitu. Nah, selanjutnya itu tren perempuan itu kan dari masa ke masa itu kan berbeda-beda ya. Dimana di fase kemerdekaan itu di era Kartini adanya tren pendidikan. Di fase pasca kemerdekaan di era Soekarno di tahun 1945 sampai 1965 peningkatan hak-hak kaum perempuan termasuk dalam berpolitik. Di fase Orde Baru di era Soeharto 1965 sampai 1998, nah gerakan perempuan itu dipukul mundur. Nah, sedangkan di fase pasca reformasi 1998 sampai sekarang sudah adanya kayak undang-undang ya ayah, undang-undang ya PKS, terus tentang perempuan dan anak. Nah, sekarang kita sedikit membahas fase pra kemerdekaan, di mana di fase kemerdekaan itu adanya tren pendidikan. Sejarah perjalanan perjuangan pergerakan perempuan Indonesia membuahkan kesimpulan, yaitu pada era Kartini perempuan memperjuangkan hak yang sama dalam segi pendidikan. Maka di era ini dibentuklah oleh Budi Otomo organisasi perempuan pertama di Indonesia yang bernama Putri Mardika pada tahun 1912, di mana tujuannya itu untuk membimbing perempuan pribumi dalam menempuh pendidikan. Nah, setelah itu banyak juga kan pembentukan organisasi-organisasi perempuan kayak Putri Mardika, Jong Japa, Yong Japani, sama organisasi wanita Katolik pada masa itu. Nah, sedangkan di fase kemerdekaan di era Soekarno itu adanya pada masa Soekarno itu perempuan telah diakui haknya dalam politik, baik hak pilih dalam pemilihan umum pada tahun 1955 atau untuk sebagai anggota parlemen. Nah, di masa itu telah ada juga undang-undang yang bernuansa keadilan gender, yaitu Undang-Undang 80 tahun 1958. Nah, undang-undang tersebut menentukan prinsip pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama. Perempuan dan laki-laki tidak dibedakan dalam sistem penggajian. Keluarnya undang-undang ini merupakan salah satu contoh dari keberhasilan perempuan ketika itu.
Nah, ketika masa Orde Baru banyak sekali kayak penghapusan organisasi perempuan, Gerwani, terus ada juga pembentukan Komnas. Kalau pembentukan Komnas ini ada di era B.J. Habibie. Nah, selanjutnya itu ada 3 asas kemandirian perempuan dan laki-laki. Yang pertama itu al-huriyah, kebebasan atau kemerdekaan. Kita sebagai kader PMI itu harus memiliki dasar dan mental yang kuat untuk membebaskan diri dari kebodohan dan kejumudan terhadap teks-teks yang mengurung untuk berpikir, berzikir dan beramal soleh. Bebas di sini itu dalam artian kayak bebas dalam berpikir, berpendapat, berinisiatif dan berkiprah. Nah, yang kedua itu ada al-adlu, keadilan. Seorang kader PMI itu harus adil sejak dalam pikiran, apalagi perbuatan. Karena ini itu termasuk ke dalam representasi dari nilai-nilai aswaja. Ya, prinsip ad-adlu dalam sesuai aswaja dalam Nahdlatul Nisa itu yang pertama ada tawasud, yang artinya moderat, menentang konservatisme agama. Yang kedua tawazun, yang ketiga ada tasamuh. Nah, selanjutnya ada al-musawamah, kesetaraan. Kader PMI itu harus memiliki kesadaran, pemahaman dan keyakinan yang kuat terhadap narasi mengenai hak-hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menentukan ruang dan akses publik untuk mengamalkan ilmu dan pengetahuan seluas-luasnya. Untuk mendalami asas al-musawamah ini perlu pendalaman mengenai ilmu gender. Mungkin nanti bisa mengikutnya dengan SIG gitu. Nanti di SIG itu pasti lebih mendalam tentang gendernya gitu. Terus mengenai gerakan feminisme, di mana gerakan feminisme ini sebagai narasi dari Nahdlatul Nisa. Gerakan feminisme itu seringkali dianggap sebagai gerakan pemberontakan terhadap kaum laki-laki atau upaya melawan perantau sosial yang ada. Menurut kalian itu benar apa tidak? Dimana ada yang menyatakan banyak yang menganggap gerakan feminisme itu sebagai gerakan pemberontakan terhadap kaum laki-laki, upaya melawan perantau sosial. Menurut kalian benar apa tidak? Tidak. Benar. Tidak benar. Tidak tahu. Jadi, narasi feminisme sama dengan narasi Nahdlatul Nisa. Feminisme maupun Nahdlatul Nisa itu keduanya itu sama-sama sebagai sebuah paradigma. Karena sebenarnya feminisme itu kan gerakan yang berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa kaum perempuan dan laki-laki pada dasarnya mengalami ketidakadilan serta harus ada upaya untuk mengakhirinya. Begitu juga dengan Nahdlatul Nisa. Menurut kalian, menurut sahabat-sahabati, Nahdlatul Nisa itu sangat pas sih ada di PMI? Pas. Harus bangkit kan, ya mau cowok mau cewek semuanya harus bangkit ya Ibam. Benar cewek. Karena Hidup pas. putriku. Nah, memang kan kita di PMI ini berbicara tentang kesetaraan gender. Dalam artian, ya keduanya harus bangkit. Bukan berarti untuk melebihi perempuan melebihi laki-laki ataupun laki-laki melebihi perempuan, tapi ini untuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan supaya budaya-budaya patriarki penindasan itu tidak ada lagi gitu kan. Dimana kalau tadi sedikitnya masuk ya gitu kan, dimana tadi misalkan perempuan bisa gak sih untuk memimpin, sebetulnya bisa, siapapun bisa. Apalagi di Purwakarta sendiri kan perlu sahabat-sahabat diketahui
sudah mulai ada yang berani menampakkan diri untuk menjadi pemimpin. Siapa salah satunya? Adalah Ketua Komisariat PMI STY Mutakin. Kebetulan dia adalah perempuan, sahabati Retno, dan dia orang yang sangat feminis gitu ya. Feminis bukan melankolis gitu. Bukan maskulin atau gitu ya. Nah, itu harusnya menjadi pemantik kalian. Jangankan di luar gitu, di internal sendiri pun kita ada salah satu pemimpin dari perempuan, masih juga satu keluarga dengan kita. Ini sahabati Marina. Pada akhirnya kalianlah nantilah sebagai next generation untuk para pemimpin selanjutnya juga. Jangan sampai kalian malu gitu ketika harus mimpin itu, takut ini, takut A, B, C, D. Tapi kalian harus percaya diri gitu. Harus percaya diri bahwasanya ya perempuan juga bisa. Apalagi kan di kampus kita ini memang mendominasi adalah perempuan, kaum perempuan. Jadi kalian jangan mau kalah dengan laki-laki. Ya, tapi dengan laki-laki pun harus bisa saling berkontribusi antara perempuan dan laki-laki untuk kepentingannya, untuk kemajuan kita bersama gitu. Paling itu dari saya sedikit ya, silakan dilanjut lagi. Waktu itu sih berbagi lagi sering ya sekarang mah. Ada loh Kang, kader PMII, dia itu udah PKD, tapi beranggapan buat apa sih Nahdlatul Nisa itu nggak penting, nggak terlalu penting narasinya gitu. Nahdlatul Nisa itu hanya narasi gitu. Ya. Itu menurut sahabat Ibam sebagai ketua komisaris itu bagaimana mengenai ada kader PMI yang beranggapan Nahdlatul Nisa itu buat apa, belajar Nahdlatul Nisa itu nggak penting gitu. Menurut saya pribadi mungkin karena memang salah satu kader itu ketika mendengar daripada materi Nahdlatul Nisa, dia tidak memahami secara menyeluruh. Kan dulu ada materi Nahdlatul Nisa kan ya, kita semua PKD sama. Nah, memang menurut saya itu penting supaya kita juga memahami. Ketika memang ada perempuan yang ingin berkembang, kita harus mensupport itu, bukan malah kita merasa tersaingi. Lagi-lagi, niat mereka itu untuk mengimplementasikan daripada kesetaraan itu sendiri, perjuangan daripada perempuan itu sendiri. Karena memang mungkin salah satu sahabat itu tidak bisa mendalami apa itu Nahdlatul Nisa, jadi dia beranggapannya terlalu negatif, takut tersaingi. Seharusnya ketika ada salah satu yang berkembang, ya dia juga harus memupuk kapasitas dia ataupun mendukung dia gitu kan. Maka itulah menurut saya kalau orang-orang seperti itu PKD-nya baru 2 kali gitu. Mabaruk alfa. Ayam dok dah, tenang dah. Wilujeng Sumping ke anu nuju pemangku aja. Dilanjut mungkin. Bahkan waktu mengenai perempuan lagi ya. Waktu saya SIG di UIN itu UIN Universitas Indonesia Negeri. Dalam penyebutan wanita saja itu sudah tidak diperbolehkan gitu. Dimana waktu itu ada yang bertanya tentang perempuan tapi menggunakan kata wanita. Katanya itu langsung, kamu udah mapaba, kamu anak PMI dan sekarang ikut SIG, tapi kenapa masih menyebut perempuan dengan kata wanita? Kamu cari di KBBI ada gak cenah? Ada gak kata wanita? Tidak ada. Bahkan kalau kamu masih menyebut perempuan dengan kata wanita, sekarang kamu pulang aja dengan lanjut ikut SIG-nya. Kenapa harus perempuan? Ketika mereka itu berkata waktu itu, secara definisinya saja, wanita itu kan berasal dari kata bahasa Jawa, ya. Dimana wanita itu dalam itu wanito, wanitoto, yaitu wanita yang harus berada di bawah perintah laki-laki gitu. Jadi kepada anak PMI mulai sekarang sih biasakan menyebut kata perempuan itu dengan perempuan aja, jangan dengan kata wanita. Siap perempuan itu. Boleh sedikit pertanyaan, Mantik? Kalau misalkan kita berbicara tadi di dalam KBBI, wanita itu memang tidak diperbolehkan karena tadi ada peribahasa Jawa gitu kan. Nah, kenapa dari Kopri sendiri itu memanggil kaum perempuan itu putri gitu? Bukan Kops Pergerakan Perempuan ataupun Kops Pergerakan Wanita, tapi Kops Pergerakan PMI Putri. Gimana, ada yang bisa jawab dari sahabat-sahabat lain? Ada yang bisa jawab dari sahabat.
feminisme ente kan ya. Gimana? Kan tadi berbicara tentang wanita. Kita sesi diskusi aja ya, sharing session lah, dimana memang kalau kita nyari di kampus mungkin nggak akan ada ya materi Nada Tunisa. Kan kita tahu bahwasanya tadi berbicara wanita itu memang tidak boleh memanggil perempuan itu wanita karena dengan berbahasa Jawa tadi. Terus kenapa Kopri sendiri tidak memakai bahasa perempuan tapi malah memakai bahasa putri? Pemanggilannya itu Korps Pergerakan PMI Putri, bukan Korps Pergerakan PMI Perempuan. Nah itu kenapa Tan? Kompon. Bisa dijelaskan ke Tan? Ente kan ngilu SIG, SKK, cina gitu. Mohon izin Pak Denis, Pak Ketum, sebetulnya kan berbicara tentang yang namanya kata, artinya kita berbicara tentang aspek etimologi ataupun berbicara tentang kata itu diejawatakan dalam definisi secara bahasa. Ketika definisi secara bahasa kemudian sudah ditemukan, maka bakal lahir terminologi ataupun istilah gitu kan. Namun orang berbicara ngaji kan anikah lugotan wa istilahan, ada dua definisi di situ. Nah mungkin betul juga apa yang dikatakan tadi sahabat Ica, nama teh Ica yang dikatakan sahabat Ica bahwa memang secara terminologi bahwa wanita itu adalah diambil dari bahasa Jawa, kemudian didefinisikan bahwa wanita itu satu kelas lebih bawah daripada laki-laki. Nah sebetulnya kita juga mungkin bisa memakai kata wanita itu, akan tetapi terminologinya dirubah dulu. Karena memang konstruk sosial pada waktu itu berbicara tentang wanita, adalah satu kelas ataupun satu stratifikasi sosial lebih bawah daripada perempuan, daripada laki-laki. Maka kemudian bila mana dibawa ke ranah hari ini itu cenderung sensitif, kecuali memang terminologinya dirubah berbeda. Nah mengapa kemudian hari ini Kopri itu disingkat menjadi Korps PMI Putri? Karena memang pada dasarnya berbicara kosakata secara etimologi antara putri dan juga putra adalah konstruk manusia yang setara, yang mengerututnya itu bukan terhadap gender, akan tetapi terhadap kelamin. Ada putra, ada putri. Saya rasa memang tepat ketika Korps PMI Putri itu memang dinamakan putri, bukan wati ataupun bukan apalagi wanita gitu. Yang tadi memang mungkin kontradiktif dengan apa yang disampaikan dengan sahabat Ica. Itu sahabat ketua Ibang. Terima kasih atas jawabannya. Barangkali sahabat-sahabat ada yang mau dipertanyakan atau apapun itu silakan di sini bertanya. Emang awewe urusannya sumur, dapur, kasur, rumpul atau enggak gitu. Silakan dipertanyakan, kita diskusikan di sini. Si Agoy baru ditanya cina. Ente nanya SIG, PKD, nanya diajar teh. Lu, Kak Nol. Orang lain ya? Ya izin bertanya. Silakan yang ditanya. Kan karena kita di lingkup kampus ini yang namanya istilah patriarki itu gak akan hilang sampai sekarang kan ya, masih tetap ada ya. Mungkin secara dari lingkup kampus, jangan kampus, lingkup kelas dulu deh. Kenapa masih ada gitu ya? Kenapa masih ada patriarki gitu dalam lingkup kelas sekalipun? Yang hijau. Dan bagaimana cara menanggapinya kita sebagai mahasiswa? Jadi dari sahabat lain itu di lingkungan terdekat ya, Ya, lingkungan dari itu, lingkup terdekat. kenapa masih ada patriarki? Simpelnya seperti itu. Kalau gue itu. Mungkin sahabat-sahabat ada yang mau bilang. Menurut sahabat Hani, kenapa sih kampus? Sahabati, silakan dilanjutkan diskusinya. Saya selaku pimpinan tertinggi mau izin dulu karena memang ada rapat pengurus cabang ya. Silakan dilanjutin ya. Santai anggap aja batu. jadi pendatannya masih jadi.
Menurut sahabat Rani kenapa? Dari pendapat menurut pendapat Rani kenapa di kelas gitu ya atau di sekitar Rani masih ada laki-laki? Menurut Rani ya adanya budaya patriarki ini kayak di lingkungan kampus karena kaum laki-laki itu ada rasa atau sifat egoisme dalam dirinya. Dia nggak mau tersaingi. Wah, malu nih aku kalau pemimpinnya wanita, kan Arijalu Kawamuna Ranisa. Nah, waktu pemimpin Kosma pun di kelas saya pribadi termasuk, saya ambil contoh di lingkungan terdekat kan ya, yang terjadi pemimpin harus laki-laki. Kalau nggak laki-laki, ini padahal di dalam suatu memimpin itu bukan harus wanita atau laki-laki, tapi siapa yang siap memimpin tempat atau keadaan tersebut. Selagi dia mampu, Maka ya. Bagaimana kalau yang dipilih laki-laki tapi dia nggak punya rasa ingin mengembangkan, misalnya mengembangkan satu tempat tersebut, dia acuh terhadap tempat tersebut, ya tempat kita akan ditindas oleh yang lain. Oh, kampung itu mah pemimpinnya tak benar, kita tanggung jawab. Harusnya bukan memilih siapa laki-laki atau perempuan, tapi barang siapapun, entah itu wanita atau laki-laki, ketika ia siap, ketika ia mampu, maka ia berhak dan bebas untuk menjadi seorang pemimpin. Gitu. Nah, itu menurut aku sih, kata aku. Jadi di cowok tuh masih ada sifat egoisme, takut tertandingi, takut perempuan tuh lebih maju gitu. Kalau tumpah liar beratung mulai pendapat dari sahabat tadi. jadi kata Tuhan nih. Ayo mengaruh. Ini masuk ya. Ya. Tadi menarik bahasanya tentang gender, karena ini adalah materi yang selalu menjadi primadona ya di kalangan relasi antara perempuan dan laki-laki. Ini tadi terkait kapasitas ya, kapasitas diri terkait nanti misalnya jadi pemimpin. Jadi pada dasarnya saya mau bahas ini dari awal ya, Ya, boleh. dari soal konsep kesetaraan gender nanti ke feminis dan gerakannya, bahwa pada dasarnya gerakan kebangkitan perempuan itu bukan untuk melawan laki-laki, harus digarisbawahi ya, Bukan melawan tapi melawan praktek penindasan terhadap perempuan. Jadi misalnya ada laki-laki yang memang tidak menindas, ya itu tidak perlu dilawan. Tapi ketika misalnya praktek atau perilakunya laki-laki tersebut ada kecenderungan menindas, itu ya harus dilawan. Artinya penindasan pun tidak melulu terhadap perempuan, tapi ada juga terhadap laki-laki. Namun memang pada faktanya penindasan itu kebanyakan dan memang terjadi terhadap perempuan seperti itu. Ya, yang saya pahami. Oh, silakan Pak. Mana. Langsung begitu kan? Bisa dong. Lanjut. Ya, lanjut. Ya pada dasarnya memang tadi bukan soal laki-laki versus perempuan ataupun putra versus putri, tapi ini soal praktek sosial yang terjadi di masyarakat atau di suatu peradaban. Kemudian bahwa hari ini misalnya terjadi praktek patriarki, ada konstruksi sosial yang memang secara kultural atau secara struktural bahwa perempuan itu selalu dilemahkan. Artinya di sini perempuan pun harus mampu mengisi kapasitas dirinya. Jadi bahasanya istilahnya bukan harus perempuan, tapi kita sebagai manusia harus bisa jadi pemimpin seperti itu. Jadi patokannya bukan perempuan laki-laki, tapi kapasitas diri kita. Jadi memandangnya bukan dari sudut pandang kelamin ataupun gender, tapi kemampuan diri sebagai manusia. Makanya saya lebih setuju terkait konsep itu soal egalitarian atau kesetaraan manusia gitu. Ketika kita memandang orang itu bukan memandang berdasarkan jenis kelamin, tapi memandang sebagai manusia. Cuman memang secara prakteknya kebanyakan misalnya di masyarakat atau di peradaban itu prakteknya menindas perempuan, lahirlah gerakan perempuan karena memang cenderung spesifik menindas perempuan seperti itu. Tapi pada dasarnya kalau misalnya semua orang atau semua manusia memandang makhluk itu manusia,
dapat dipastikan bahwa penindasan itu bakalan tidak ada. Jadi titik tumpunya pada cara pandang kita terhadap orang lain. Jadi samakan persepsi bahwa kita ini sesama manusia pasti punya potensi untuk menjadi berbagai hal, termasuk menjadi pemimpin tadi dalam skup terkecil, misalnya di kampus, di kelas dan lain sebagainya. Artinya memandang sebagai orang yang punya potensi lagi. Kemudian saya juga tidak setuju kalau misalnya dalam hal gerakan misalnya ada istilah harus perempuan, harus laki-laki. Karena memang yang jadi permasalahan itu bukan harusnya, tapi pilihan menuju suatu pilihan itu tidak dibatasi gitu. Misalnya ketika ada kontestasi kelas misalnya kosman, itu bukan misalnya harus laki-laki atau harus perempuan, tapi pilihannya laki-laki dan perempuan itu harus sama untuk mencalonkan misalnya. Jadi memang bukan terletak di perempuan dan laki-laki ini dalam hal ini ya, dalam hal konteks sosial gitu. Nanti kalau misalnya ranahnya domestik bisa diobrolkan. Kalau domestik, ada yang tahu ranah domestik, ranah keluarga, ranah terdekat itu bisa diobrolkan secara individu lah. Tapi kan konteks sosial tidak bisa ya. Jadi memang seperti itu mungkin dari saya. Bagaimana sahabat Raya? Ya mungkin cukup buka untuk yang lain ya, tambah wawasan. Mungkin barangkali yang lain. Sahabat Rida mau sharing apa? Ya nggak apa-apa. Aku ya kan yang lain guys. Sama dulu. Apa gitu? Sukses kan hari jadi kosong. Di dalam bukan turun. Yang makan batur nih kan. Lajik nih wah. Ya. Ini. Ay sugante. Lainnya tadi tinggal ku agoy kan agoyna teu siap. Diambil alih we. Gitu dulu. Dan lu cerita wah. Jadi untuk kesetaraan itu ya, kesetaraan gender. Kopi dan para putra-putra PMI itu kan kebanyakan sekarang membahas kesetaraan gender, perempuan dan laki-laki. Tapi untuk analisis dari diri saya sendiri, untuk mempelajari kesetaraan gender ini bagi perempuan itu hanya memikirkan untuk diri sendiri. Karena kan kenapa? Kalau emang untuk seluruh lingkup sosial, sekarang banyak penindasan seksual kepada perempuan. Tapi di ranah Kopri ini belum ada posko-posko pelindungan seksual. Itu bagaimana? Apakah emang mempelajari tentang kesetaraan gender ini hanya untuk diri sendiri, untuk kopi-kopi komisariat di orang? Tapi kan kita harus mengimplementasikan kepada masyarakat sosial ini, gitu kan. Kalau emang kita harus mempelajari terus-terus tentang kesetaraan gender dan ada suatu yang statusnya, maaf nih ya, wanita dan wanita itu dibolehkan untuk seksual. Perempuan dan perempuan itu dibolehkan untuk melakukan seksual gitu. Dan ketika ditanya kenapa harus perempuan dan perempuan, ini kesetaraan gender. Apakah emang bisa disebut kesetaraan gender itu sampai ujung seperti itu gitu kan? Dan dari saya sih itu pertanyaannya, apa sih tujuan untuk mempelajari kesetaraan gender ini dan untuk memahami tentang Nahdlatul Indonesia ini? Apa sih tujuan itu yang sebenarnya gitu kan? Bahwasannya saya untuk di ranah PKD itu kan, untuk menemukan ujung dari kesetaraan gender ini belum ada gitu kan. Dan juga pada laki-laki itu PMI laki-laki itu hanya bisa ikut SIG, tidak dengan SKK, SKKN,
Jadi saya belum menemukan ujung dari kesetaraan gender ini. Dan tujuan dari perempuan itu apa sih untuk mempelajari kesetaraan gender ini? Menurut saya ya, yang lain bisa. Sahabat Agoy ini akan mendapatkan jawabannya ketika sahabat Agoy mengikuti sekolah Islam gender, di mana di situ nanti akan lebih detail lagi mengenai apa itu kesetaraan, apa itu gender, apa itu seks. Nah di situ nanti akan dibahas bagaimana apa tujuannya gitu. Terus kenapa kekerasan kita ikut ya, kenapa SKK itu hanya untuk kopi saja? Kan dari bahasanya saja SKK itu kan sekolah kader kopi ya. Jadi sahabat Asep, bagaimana mengenai pandangan dari sahabat Agoy mengenai SKK itu dari sekolah kader kopi? Sekolah kader kopi ya. Cincin pernah SKK. Ini bukan yang tadi yang kata Agoy kan apa itu kan? Tadi Tujuan. sahabat Agoy bilang ya, Kita ikut Kopri SD. itu Hanya tujuan mementingkan mementingkan diri diri sendiri. sendiri. Kalau perempuan mementingkan diri sendiri, coba lihat Kemenke kita siapa. Terus Menteri Hubungan Internasional kita siapa. Kalau perempuan hanya mementingkan sendiri, ya udah nggak mau turun tangan. Untuk apa kita ngurus keuangan negara? Untuk apa kita ngurus hubungan negara? Untuk apa? Nah, kita juga perempuan sebenarnya memperjuangkan hak-hak kita untuk bebas. Coba kalau misal laki-laki kita saling menghargai, kita mengadakan peraturan, perempuan mengadakan peraturan, laki menghargai peraturan kita, laki-laki membuat peraturan, kita pun menghargai peraturan laki-laki. Seperti misal kayak kekerasan seksual. Coba lihat kasus yang terjadi di Universitas Indonesia. BEM, ketua BEM Melki, kasusnya ya pasti ya orang yang tahu-tahu, yang enggak. Itu kan kenapa? Karena dia orang paling oke. Kak Melki itu dia aktivis, dia ngerti ya kayak organisasi intranya, ekstranya juga bagus. Tapi kenapa dia tidak punya sifat menghargai kepada kita perempuan? Coba andainya kita saling menghargai, laki-laki punya hak untuk bebas, maka perempuan pun punya hak untuk bebas. Karena kita kan manusia, ada HAM, hak asasi manusia. Kita punya hak untuk bebas melakukan apapun, untuk berkembang. Kita tidak mementingkan diri sendiri. Jika kita saling menghargai, sebenarnya kita punya hak untuk bebas. Kalau perempuan mementingkan diri sendiri, mungkin Ibu Retno bilang pas dipilih sama Jokowi untuk masuk ke kabinet Jokowi, untuk apa saya menghubungi negara? Untuk apa saya peduli kepada negara Indonesia? Ya udah, saya mentingin diri aja, saya sendiri aja. Yang penting saya nggak terkena kekerasan seksual. Yang penting saya nggak dilecehkan. Yang penting harga diri saya ada. Yang penting orang nggak ngerendahin saya. Kalau hanya untuk kepentingan pribadi. Tapi buktinya apa? Ibu Retno dia lihat, saya perempuan, saya peduli dengan hubungan Indonesia. Saya perempuan, saya peduli dengan keuangan Indonesia, kata Kemenke. Kata Najwa Shihab, saya perempuan, saya peduli dengan ada yang di Indonesia. Coba jangan memikirkan bahwa kita yang belajar, semua ilmu itu penting. Gak ada ilmu yang gak penting. Kita belajar ya itu artinya emang ada manfaat untuk kita belajar. Semua yang kita pelajari pasti ada manfaatnya. Kalau kita egois, kita gak mau menerima hal lain, ibarat air. Satu air keruh. Ketika kita terus isi dengan air bersih, lama-lama air keruh itu akan hilang. Coba ambil segelas air kotor dan satu ember, nanti lama-lama akan habis air kotor itu. Ketika kita berani menerima masukan-masukan orang lain, menghargai, berarti perempuan ikut S3, dia ingin berhak, dia ingin bebas, ingin setara. Bukan harus semuanya punya hak untuk berkembang, enggak. Ya kita punya tujuan, Kopri pun punya tujuan gitu. Kita ingin budaya patriark itu tidak ada. Kenapa? Karena kita ingin sama-sama bangkit, laki-laki bangkit, perempuan bangkit, sehingga kita bisa mencapai puncak kemakmuran kayak gitu. Agoy kita nggak egois, pasti ada tujuannya. Tapi bagaimana kepribadian orang tersebut, bagaimana sifat pribadi tersebut, pribadi masing-masing. Karena
Setiap orang tuh punya pribadi masing-masing gitu. Kalau Agoy mikirnya kita itu hanya untuk kepentingan pribadi, itu berarti Agoy harus pikir, lihat siapa yang Agoy lihat gitu. Saya pernah bilang kan, kepalanya siapa ya? Bener ya, Agoy ini cerita. Aku pernah bilang ke anak BMPC UI, apa sih tujuannya demo? Saya nggak cari tujuan, saya ingin mengarahkan keadilan. Kenapa orang pintar kayak gitu? Lihat Kak, Melki kasusnya, lihat Kak, kasus Anis, lihat kasus ini, kasus itu. Orang-orang pintar banyak bikin kasus. Tergantung siapa orang pintar yang kamu lihat, dan tergantung apa pikiran kamu terhadap orang pintar tersebut. Kalau kamu berpikirnya negatif, kamu nggak akan bisa lihat titik positif. Kalau Agoy lihatnya Kopri, negatif, Agoy nggak bakal bisa nerima atau melihat titik positifnya Kopri. Coba lihat titik positifnya. Kita pun lihat titik positif orang lain. Kalau kita ngelihatnya titik negatifnya, kita nggak bakal bisa berkembang. Coba semua yang dilakukan itu pasti ada titik manfaatnya. Benar, Agoy, aku dibilang. Jadi gini ya, untuk peraturan-peraturan memang udah ada di undang-undang, di HAM itu udah ada lengkap. Tapi dibilang tadi Ibu San, Bu Retno. Wah, Belajar lah, mantap lah, belajar. hanya mencari kesalahan kopi saja. Jaringan jadinya Itu apakah dia itu langsung terjun langsung ketika ada kekerasan seksual? Apakah tidak gitu kan? Kalau emang dia untuk kepentingan seluruh rakyat, kenapa Indonesia ini masih banyak kasus-kasus seksual pada perempuan? Harusnya Ibu Retno sendiri atau Kopri sendiri itu menindaklanjuti tentang kasus-kasus seperti itu. Tapi saya melihat ketika ada kasus-kasus seperti itu hanya melihat, oh sekarang ada isu seksual gitu kan pada perempuan, penindasan perempuan. Udah seperti itu doang, cuma baca-baca. Tidak ada tindak lanjutinya gitu kan. Siapa nggak ada? Nih, Contohnya mana? Agoy, kalau Agoy sebagai warga negara Indonesia yang baik, Agoy tidak akan melanggar peraturan undang-undangnya. Sebagai warga negara yang baik, kita taat aturan, kan ada undang-undang PPS, gak boleh itu kekerasan seksual. Kalau orang yang mengerti, laki-laki, oh ini tuh ada aturannya, ini nggak boleh, dilarang, berarti kita nggak bakal ngelakuin larangan tersebut. Kalau warga negara yang baik, berarti laki-laki tersebut kurang sadar, akhirnya dia melakukan kekerasan terhadap perempuan. Iya, tapi kan tidak semua warga Indonesia itu mempunyai pendidikan yang tinggi. Nah, contohnya masih banyak SDM yang rendah di Papua. Papua itu masih banyak penindasan yang sangat merajalela. Dan di situ apakah ada tindak lanjutnya untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti itu? Harusnya ketika emang ada kasus-kasus seksual seperti itu, coba untuk bersuara lebih tindak lanjutnya bagaimana. Kan pemerintah juga sudah mengeluarkan undang-undang, Ada undang-undang. undang-undang PPKS itu. Kalau emang melontarkan aturan-aturan, kita baca aturan yang SDM-nya rendah itu tidak ada sih peraturan kecil. Coba untuk menginformasikan kepada warga negara yang dibilang SDM-nya rendah gitu kan. Contoh-contoh di perkampungan kecil itu masih dengan tradisinya hanya perempuan itu dapur, kasur, sumur, beres gitu. Kata siapa tidak tindak lanjuti itu kekerasan seksual. Ya kita pun sedang berusaha itu kasus kekerasan seksual di UI. Melki sekarang apa? Nggak boleh masuk kampus kan, kecuali dia. Berarti itu sebagai tindakan dari kita untuk agar memusnahkan kekerasan seksual, menindaklanjuti. Itu kan peraturan yang bikin siapa? Pemerintah, karena Kemendikbud dia datang ke rektor untuk PPKS tersebut. Ada Satgas PPKS. Itu sih buktinya sedang ditindaklanjuti karena kan pemerintah bukan hanya mengurusi tentang kekerasan seksual. Sebenarnya peraturan itu ada, tapi kita tidak mau mengikuti peraturan. Kembali lagi kepada diri kita masing-masing. UI kan Jakarta. UI kan Jakarta. Di Purwakarta ada tidak? Kalian nih sebagai kopri Purwakarta ada tidak?
untuk menindaklanjuti tentang kekerasan seksual ini? Ada itu kan katanya di UPI, Jangan katanya. Bukop. Jadi kalau kita mau menindaklanjuti kekerasan seksual apa kita harus keluar kepada Agoy atau kepada yang lain. Kalau ada kekerasan seksual harus menghubungi Kopri. Apakah harus seperti itu kalau menurut Agoy? Kan salah satu. Ya, kan itu sebagai tindak lanjutnya untuk mengurangi kasus-kasus seperti itu. Nih kan, Agoy misalnya ya, Agoy ikut yang diskusi waktu sebelum maghrib enggak sih yang PMI di sana kan, misalnya kayak kita ada tugas PPKS. Kalau orang misal ada yang perempuan yang ngerasa kayak dia KS gitu, kekerasan seksual, dia tuh kayak perempuan tuh pasti ya Allah gitu, kayak kalau udah kena kekerasan seksual pasti dia mikir kayak gagal si perempuan tersebut, jadi dia butuh tempat cerita kan. Nah makanya Kopri itu sesama Kopri, sini kita merangkul, emang Agoy harus tahu gitu cerita perempuan. Misal aku cerita, Agoy tadi aku kayak gini loh, kayak gitu, tadi aku kena kekerasan seksual, ya pasti cerita ya sama perempuan karena ya sama-sama pemikiran. Emang harus semua rahasia Kopri itu dikasih tahu ke Agoy? Enggak kan? Itu kan ruang lingkupnya pada teman dekat ya. Pada teman-teman dekat. Pasti kalau teman-teman dekat ketika emang ada kekerasan seksual pasti cerita. Tapi emang kalau di lingkup Purwakarta, saya tadi menanyakan tentang lingkup di Purwakarta, bukan di sekitaran kita, tapi di Purwakarta ini sendiri gitu. Emang udah ada. Ya kalau belum ada, kenapa enggak kita mulai dari kita? Ya kan kalian perempuan. Ya iya, makanya coba untuk mengimplementasikan tentang Enggak, Agoy, apakah untuk mengatasi kekerasan seksual itu harus tugas perempuan saja? Harusnya laki-laki juga Apa laki-laki tidak Sok Agoy emang tempatnya bakal wewe kepada semua perempuan mengenai Dan masalahnya juga nggak diceritakan ke laki-laki, katanya tadi ceritanya sama perempuan saja. Jadi mana kami tahu gitu. nya sok lakina jaga nya saya jaga laki gue dulu basar, perempuan pun yang menjaga malunya. Tapi gini nih ya, kebanyakan kaum perempuan itu nggak pengen si aibnya itu terbuka gitu kan. Jadi emang haharemos gitu gitu ya. Cukup orang mengenai kekerasan. Tapi kalau permasalahan itu nggak bisa terselesaikan dengan tuntas gitu kan, nanti juga bakalan cari solusi gitu ya. Ke yang lain tanya-tanya gitu lebih ininya gitu tuh. Korban teh murung pasti karena itu ada, makanya itu tempat cerita mengenai kekerasan seksual itu kurang lebih kalau nggak salah itu ada prinsipnya yaitu, jadi nggak ujuk-ujuk apa sih cerita gini, enggak, tapi ada prinsipnya loh mengenai kekerasan tadi itu, yaitu prinsip pendampingan. Dimana ketika kalau Agoy ikut S3 nanti itu akan dijelaskan ya Teh Nida mengenai prinsip pendampingan kepada korban apa sih Teh? Kekerasan seksual. Nah kita itu mungkin sebagai Kopri mulai dari sekarang kita bisa itu menjadi sebagai pendamping bagi apa sih? Ya kayak bisa dibilang korban kekerasan seksual itu. Dimana kita juga harus tahu gitu prinsip-prinsip dalam pendampingan tersebut. Jadi jangan Izin semua ya, izin. Kemana tuh? Kemana? Ikut sedikit deh. bentar belum beres, aku belum beres. Jadi kita itu sebagai bisa dibilang sebagai pendamping lah ya, pendampingan dari korban kekerasan seksual itu. Kita itu yang pertama tidak boleh menyalahkan korban. Jadi kan kalau misalnya kita yang nggak tahu, belum paham ilmunya mengenai itu kan pasti biasanya kan misalnya si A curhat ke si B, pasti kan si A itu misalnya si A itu korbannya belum leluasa ya, karena takut. Kenapa mungkin di lingkup Purwakarta ini Kopri katanya nggak turun tangan. Iya mengenai itu. Kita tanyakan sendiri kepada yang korbannya itu, apakah si korbannya itu kebanyakan kan yang kasus kekerasan seksual itu kan pasti disembunyikan gitu. Karena kenapa? Mereka menganggap itu adalah aib.
Jadi sahabat Agoy jangan terlalu menyalahkan kepada Kopri yang mengatakan tadi kurangnya tindak lanjut. Ya karena kita ketahui sendiri kan tindak mengenai kekerasan seksual itu kan sangat apa ya? Sensitif. Iya sangat sensitif gitu. Dimana hanya orang-orang tertentu saja pastinya yang mampu memberikan pendampingan. Nah jadi kita sebagai khususnya sebagai Kopri gitu yang tadi katanya harus lebih peka mungkin ya, kita sebagai Kopri itu harus lebih peka terhadap lingkungan sekitar khususnya di lingkungan kampus gitu. Yang pertama itu kita sebagai pendampingan bagi korban kekerasan seksual itu tidak boleh menyalahkan korban. Mungkin misalnya ada, ini pernah ada gak sih di Purwakarta mahasiswi? Agoy, pernah ada gak mahasiswi di Purwakarta atau mungkin terdekatnya di Al-Muhyin aja ya? Yang apa ya? Ya yang tadi merasakan kekerasan. Kalau di Purwakarta ada deh waktu kita diskusi yang asar lanjutnya sampai maghrib yang kayak barang-barang yang ada bukop itu pemerintah sama yang ini ada di Purwakarta. Jadi katanya tuh si laki-lakinya tuh Ini kekerasan seksual bukan hanya untuk perempuan ya. jadi Bisa terjadi kepada laki-laki juga. ada deh ya korban kekerasan seksual perempuan kan. Jadi si laki-lakinya itu kadang maksa memutus kata ya teh kalau gitu nanti korbannya tuh banyak teh udah berapa perempuan mah katanya. Izin, saya juga pernah ada yang cerita dia itu ngalamin kekerasan seksual. Terus saya tanya, terus mau gimana? Mau ditindaklanjuti atau enggak? Tapi ya menolak karena Malu. yang pertama malu, yang kedua ngerasa ya udah nggak apa-apa, udah terlanjur. Terus kayak insya Allah aku bisa ngobatin sendiri gitu. Kayak kita tuh sebagai korban juga apa ya? Ya susah buat cerita juga. Itu juga cerita ke saya berbulan-bulan setelah mengalami kekerasan seksual tersebut. Dan emang kekerasan seksual tersebut tidak hanya kepada perempuan tapi juga kepada laki-laki. Tapi kenapa tadi kata Agoy, kenapa sih harus ada Nahdlatul Nisa, kenapa sih harus ada kesetaraan yang digaungkan oleh perempuan? Ya karena memang dari zaman bahkan sebelum ada Islam juga kekerasan tersebut sering terjadi kepada perempuan, mulai dari bayi yang dikubur hidup-hidup, terus dipaksa menikah yang seperti itu, terus apa sih halal buat dimadu berkali-kali Ya poligami terhadap perempuan. Nah bahkan setelah ada Islam juga perempuan masih mengalami kekerasan, contohnya zaman sekarang. Dan kenapa sih di media atau di mana-mana yang sering jadi korban itu perempuan? Ya karena ada beberapa perempuan yang mengalami tersebut berhasil atau bisa speak up. Terus kenapa laki-laki enggak? Berarti ya dia tidak berani speak up. Seperti itu. Jadi mungkin begini, kalau menurut anggapan saya yang dibicarakan oleh saudara Agoy, kader Kopri baiklah PMI lah, jangan disebut kader PMI itu kita ya tuh berbicara mengenai materi Nahdlatul Nisa ataupun kesetaraan gender itu sudah mulai dari awal. Bahkan dari Syekh Mapaba itu menjadi, kalau kata ketum tadi, sudah menjadi prima dona, kalau kata Agoy dan kata ketum tadi. Nah setelah sekian banyaknya materi-materi yang kita gembur-gemburkan ya, implementasi terutama tadi di Purwakarta, jangan berbicara mengenai masalah saja. Masalah ini perempuan ini ditindas, kita itu sudah harus berpikir ke solusi, Nah bagaimana kita mau mencari solusi? Diri perempuan sendiri, Kopri sendiri merasa menjadi korban. Nah bagaimana kita bisa mencari solusi buat orang lain, terutama yang di lingkungan
Indonesia lah apalagi ya khususnya ya ini mata dekatnya di kampus saja, kalau kita sendiri sering merasa menjadi korban, padahal materi-materi kesetaraan gender sudah kita kuasai, sudah kalian kuasai. Bahkan tadi ada ranah yang namanya apa, pelajaran apa tadi yang khusus perempuan? Bukan apa tadi? Ya SIG. Maaf, SIG itu bukan hanya untuk perempuan saja, kan itu tentang gender, bukan tentang jenis kelamin. Ya kan tadi seperti yang dikatakan ada apa materi-materi keperempuanan yang memang itu untuk kopri. Apa tadi kan sekolah apa tadi? Kopri. Nah mungkin dari sekian banyaknya materi itu mungkin kalian sudah mumpuni ya mengenai masalahnya apa, solusinya apa. Nah di sini ketika mendatangkan laki-laki jangan hanya berbicara mengenai masalahnya saja. Ini tiap ada materi kesetaraan gender yang dibahas teh, perempuan ditindas, perempuan ditindas. Padahal yang di atas sudah tadi antum katakan perempuan ini sudah menjadi pemimpin ini, bahkan ketua hima IAT sudah perempuan, kurang apa lagi? Tinggal menunjukkan solusi yang baik hasil dari materi yang selama ini kita pelajari. Jangan berbicara, perempuan ini ditindas, kenapa sih perempuan itu gak bisa menjadi pemimpin? Sudah banyak kan perempuan yang menjadi pemimpin, tinggal kalau mau seperti yang antum tadi katakan, kalau mau dihargai ataupun di forum, nggak boleh kalau nyebutin nama ya. Seperti yang antum katakan, kalau kita mau dihargai, kalau kita mau pendapat kita itu menjadi acuan anggota, ya bagaimana kualitas diri masing-masing kan tadi yang seperti yang dikatakan, ya kan? Iya. Ya jadi sekarang ranahnya bukan berbicara mengenai masalah kesetaraan gender, perempuan ditindas, perempuan kenapa sih pemimpin itu harus laki-laki? Bahkan di kelas pun sekali kos masa kalian kenapa sih kudu laki-laki? Perasaan saya selama saya duduk di kelas IAT gitu, tidak ada statement ataupun apapun itu yang merujuk ke sebelah sana. Bahkan pemilihan kosmas sendiri itu tidak melalui voting, saking pada gak maunya. Nah di situ kenapa gitu? Saking di samping gak maunya itu, apalagi saya terutama ketika ditawarin menjadi kosma, saya angkat tangan loh, saya sendiri. Nah di situ harusnya menjadi momentum nih untuk para kaum kopri. Wah di sini nih saya bisa tampil nih. Kita ajak nih, kan kalau mau ngajak orang lain harus kita dulu. Bagaimana kita mau ngajak orang lain kalau kita saja merasa menjadi korban? Kita mau gaung-gaung, perempuan ditindas, orang ditindas, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Seperti yang Agoy tadi katakan, selama materi-materi yang kita gembor-gemborkan ini jadi primadona, harusnya sudah ada implementasi. Ya, paling kecil itu di ranah kampus, bahkan kelas sekalipun. Ya kalau kita antum yang sering dapat materi merasa menjadi korban, bagaimana bisa merangkul orang lain? Oke, jadi implementasi itu tanggung jawab kita ya, tanggung jawab bukan hanya bisa aja kan ya ayah. Jadi kita jangan laki-laki harus ini, perempuan harus ini. Jadi implementasi dari penanganan lah ya, ini nama itu tugas kita bersama. Jadi jangan ada betul. Nih, bahkan nih di tahun yang akan datang, saya itu sudah mulai kontak orang-orang yang menurut saya itu dia itu berkompeten dari perempuan. Ya bisa jadi dia itu maju sebagai wakil presma ataupun bahkan presma sekalipun. Yang jadi pertanyaannya itu tadi kesiapan. Jangan tanya kok harus laki-laki, kok harus perempuan. Bahkan ya kalau saya boleh buka-bukaan, di kelas saya itu kosma tidak ada pemilihan baik secara voting atau tidak ada demokrasi lah, saking gak ada yang mau. Setelah dipilih kok kenapa dikeluar-keluar, laki-laki kok ya harus jadi laki-laki. Di kelas MPI ada apa? Ada pemilihan voting untuk presma atau ditunjuk? Untuk presma. Presma apa? Kosma. Gimana gini ya, di MPI sendiri gitu kan. Untuk mengimplementasikan kesetaraan gender, bahkan itu laki-laki sendiri untuk mengimplementasikannya gitu. Contohnya ya sebenarnya dari awal itu Kosma mau laki-laki, emang laki-laki sudah ngobrol, tetapi laki-laki tidak ada yang siap. Ya udah, saya mengimplementasikan kesetaraan gender, silakan perempuan untuk speak up. Saya kasihkan pada Dina dengan setara voting. Kenapa tidak perempuan sendiri tuh mengimplementasikan bahwa ada untuk kesetaraan gender ini dipahami
dalam itu oleh perempuan gitu. Secara detail ya, bahkan ada yang tadi ya apa setelah untuk kopri gitu. Ya mungkin itulah tadi ya saudari Hani, mungkin kalau berbicara mengenai apa kosmo harus laki dan perempuan tidak ada lah ya apa kalau tapi kalau menurut saya ini loh ya apa kisah-kisah terdahulu yang diceritakan sekarang itu tidak sepenuhnya sebetulnya. Ini lebih kepada keperasaan jiwa seorang perempuan sebetulnya. Nah, laki-laki nggak ngomong harus laki-laki harus perempuan, tapi dia itu suka merasa oh ini tuh harus laki-laki, seakan-akan ya itu lebih ke apa ya ajarinya perempuan. Padahal saya sendiri hanya jadi kosma ya jangan dulu, kita lihat dulu orang yang berkompeten, dan yang berkompeten itu nggak harus laki-laki sebenarnya, betul seperti yang ketum tadi katakan, jangan berbicara laki-laki perempuan, tapi antara laki-laki perempuan itu status sosialnya sama, manusia gitu. Nah tinggal siapa nih yang paling berkompeten di bidang A, di bidang B, di bidang C, nah itu yang speak up nanti. Nah ya mungkin ini masalah ya, bukan lain arek mapatahan kamari, lain mapatahan majai kamari, dan lain secara gue majai lagi. Jadi sekarang udah waktunya untuk kopri itu kalau ingin berkembang sudah harusnya cari solusi, bukan hanya berkuar-kuar mengenai masalah. Karena apa masalah bayi perempuan dikubur, orang-orang sudah pada tahu. Bayi yang baru lahir juga mungkin dia tahu kalau secara kasarnya ya kisah terdahulu mengenai hal tersebut. Tinggal sekarang mah solusi pemecahan masalah tersebut. Nah, sebagai kadar kopri yang baik dan benar mungkin sudah seharusnya seperti itu. Kalaupun mau digempor-gemporkan nih, kan boleh misalkan di kopri sini, wah alhamdulillah nih pada kegiatan kopri ini kita memecahkan masalah di Purwakarta mengenai penindasan perempuan yang dituntaskan oleh gerakan kopri. Kan kopri itu semakin wow gitu. Bukan berarti laki-laki tidak mau membantu. Bukan konteksnya tidak ke arah sana. Tapi kan kalau terdengar, wah ini kopri terutama al-muhajirin, alhamdulillah di kegiatan ini menyelesaikan bla 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 bla. Orang lain tuh, bener ternyata perempuan hebat-hebat. Pasti akan merujuk ke sana. Kan dilalatul halal, dilalatul makol. Apa memberi petunjuk dengan tingkah itu lebih baik daripada dengan kata-kata. Kalau cuma mengombor-ngomborkan, aduh ini perempuan ini, hayat itu nggak laki-laki. Padahal tanya dulu kita siap tidak kita sebagai posisi itu. Pertanyaan sebut simpel. Nanyanya bukan dari saya ke kalian, tapi dari kalian ke diri kalian. Siapkah kita ada di posisi seperti itu? Bahkan saya sendiri pun nggak siap gitu loh. Saya terima sebagai laki-laki lemah. Saya jujur saya lemah. Apa duduk di posisi kosma pun saya tidak sanggup. Karena kenapa? Tanggung jawabnya besar. Ayo siapa? Mungkin seperti itu teh. Bagaimana tanggapan dari kopri-kopri? Kan tadi aku awal mau laki-laki mau perempuan, kalau dia sanggup ya silakan aja. Ya terus tadi kenapa merasa tertindas gitu dengan adanya kok harus laki-laki, kok harus perempuan? Aku nggak merasa tertindas, tapi kita mungkin ya dulu tuh ada yang bilang Rijalu kalau benar bisa gitu. Kalau siapa gitu dulu itu siapa gitu? Duka hilang karena emang kan baru pertama masuk. Iya maksudnya jangan terlalu kita itu apa tenggelam di masa lalu lah ya. Karena sekarang kan kita ini baru bergerak lah istilahnya. Baru gerak kita, kalau itu masa lalu itu untuk pelajaran gitu. Jangan terlalu dibahas-bahas apa dikeluarkan dulu sudah bukan waktunya berbicara dulu tapi sekarang gitu. Kalau yang dulu mah kalau istilahnya kita lagi mengendara motor, yang dulu mah cukup dilirik dari kita spion aja. Gak perlu kita melirik ke belakang. Nanti takutnya di depan ada batu kita jatuh. Kalau istilahnya seperti itu. Saya berbicara pun hanya untuk menjadi pembelajaran di lingkungan sekitar. Iya, saya tahu ini semua kita ini seringnya untuk pembelajaran, tapi kan harus ada pengaplikasiannya. Masa kita mau selamanya berbicara mengenai penindasan perempuan tapi solusinya nggak ada gitu. Kita ngubek terus ngurulingan situ bulat tapi nggak ketemu titik nggak ada gimana iya ya maksudnya harus benar. Kalau ini istilah apa peribahasanya
kita muter-muter situ bulu terus, muter-muter bukan sampainya, tapi kita nggak temu titik di mana hasil dan kita muter-muter tersebut nggak ada finish. Kalau misalkan tadi kalian, ini mah cuma pembelajaran buat kita, nah berarti betul yang seperti aku bilang, berarti itu mementingkan diri sendiri. Nah sebagai gabungan kompre ini bukan bu. Kelas saya turun tangan ngurus keuangan saya. Berarti sudah tidak ada penindasan. Betul nggak? Ya berarti kan kita nggak mementingkan diri sendiri kalau saya. Iya berarti sudah tidak ada penindasan, betul tidak? Iya. Kenapa harus dibahas lagi? Kalau seperti itu, tinggal kita kembangkan. Tinggal kembangkan bagaimana supaya kita itu dihargai, bagaimana supaya itu punya sima di mata umum. Tinggal itu nggak perlu masalah. Udah. Nah, ini kan polanya kita belajar. Dulu. Ketika antum saja tidak bisa menerima kritik, gitu kan, tidak bisa menerima saran ataupun nasihat dari orang lain, cuma mementingkan statement sendiri. Jadi seperti itu harus ngaca kepada diri sendiri, muhasabah nafsi. Ya Allah, emang aku harus gimana? Itu harus dan kalau aku gerak, kalau kelapa aku harus dibilangin ke orang lain. Tidak dibilangin, dengan kamu bergerak orang lain tahu. Dia Teh Marina, emang Teh Marina pernah bilang, saya habis ngajar bla bla bla. Dengan dia bergerak orang lain tahu. Dia kayaknya ya. Setiap orang punya kepribadian masing-masing. Justru itu untuk berkembang. Justru iya. Oke, makasih sahabat kakak, sahabat Agoy, sahabat Hani yang sudah mengeluarkan tadi mengenai pandangan-pandangannya ya. Iya, justru saya itu kasihan sebenarnya. Kalau sampai pembelajaran ini tuh sampai ke bawah ke ranah personal. Iya. Terus saya itu kasihan. Kasihannya itu kepada saya ya kepada orangnya. Ya kita mau memberi nasihat jadi jelek kepada kita, orang lain juga dibuat tidak nyaman dengan perkataan kita. Ada yang mau berpendapat lagi mengenai implementasi ya tadi itu. Sahabat Asep, mau berpendapat? Katanya Asep, iya sok berbuka kata Kanisa. Yang bareng-bareng ya. Asep. Ada yang belum kenal? Ayah dari Aceh kenal. Iya udah. Kenal sok udah. Ini ada Rizal gitu. Mengenai nada tulisannya mungkin kita tutup dulu ya. Nanti kita lanjut mengenai ngobrol-ngobrol santainya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada materi yang kurang dan keliru karena kita sama-sama belajar gitu. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang sudah berani mengeluarkan statementnya gitu. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hariung tuh Asep juga untuk wow. Maaf ya, Rob. Gue yang kita masalah. Ya, minta maaf ya.